melupakan kejadian kecil yang tadi terjadi di tengah ruangan. Namun tidak semua orang benar-benar melupakannya. Risa masih sesekali melihat ke arah Bayu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Entah kenapa sikap Bayu yang terlalu tenang justru terasa mengganggu. Seharusnya seseorang yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang akan marah. Atau setidaknya pergi dari tempat itu. Namun Bayu tidak melakukan keduanya. Ia tetap duduk di sana. Tenang, diam. Seolah semua yang terjadi tadi tidak berarti apa-apa. Jam di dinding restoran perlahan mendekati waktu berbuka. Lampu-lampu di ruangan menjadi sedikit lebih redup untuk menciptakan suasana hangat. Beberapa orang mulai memegang ponsel mereka, menunggu waktu yang tepat. Namun di tengah suasana yang kembali normal itu, sesuatu mulai terjadi di luar restoran. Sebuah mobil hitam panjang perlahan berhenti di depan pintu masuk. Mobil itu terlihat jauh lebih mewah dibanding kendaraan lain yang sudah terparkir di sana. Petugas parkir langsung berjalan mendekat dengan cepat. Beberapa orang yang duduk dekat jendela memperhatikan mobil itu. "Punya siapa itu?" bisik seseorang. Tidak ada yang tahu. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria keluar dari dalam mobil. Pria itu mengenakan pakaian rapi dengan jas hitam yang terlihat mahal. Langkahnya tenang, namun tegas. Ia menutup pintu mobil, lalu berjalan menuju pintu restoran. Beberapa pegawai restoran langsung memberi salam hormat ketika melihatnya. Pria itu mengangguk singkat, lalu tanpa berhenti, ia langsung melangkah masuk ke dalam restoran. Tidak ada yang menyadari bahwa pria itu tidak melihat ke sekeliling ruangan. Seolah ia sudah tahu persis siapa yang ia cari malam itu. Dan orang yang ia cari sedang duduk tenang di salah satu meja di tengah ruangan. Menunggu sesuatu yang sebentar lagi akan membuat seluruh restoran terdiam. Pintu kaca restoran terbuka perlahan. Udara malam yang sejuk masuk sebentar sebelum pintu itu kembali tertutup. Pria yang baru saja masuk dari mobil hitam itu berdiri sejenak di dekat pintu. Jas hitam yang ia kenakan terlihat sangat rapi. Sepatunya mengilap di bawah cahaya lampu restoran. Beberapa pegawai restoran langsung menundukkan kepala dengan hormat ketika melihatnya. "Selamat malam, Pak," kata salah satu dari mereka. Pria itu hanya mengangguk kecil. Matanya menyapu ruangan dengan cepat. Namun bukan seperti seseorang yang sedang melihat-lihat. Tatapannya terlihat seperti orang yang sedang mencari seseorang yang sudah ia kenal. Beberapa tamu yang duduk di meja dekat pintu memperhatikan pria itu. "Siapa dia?" bisik seorang pria. Temannya mengangkat bahu. "Tidak tahu, tapi kelihatannya orang penting." Pria itu mulai berjalan. Langkahnya tenang. Suara sepatu kulitnya terdengar pelan menyentuh lantai marmer restoran. Ia melewati satu meja. Lalu meja berikutnya. Beberapa orang yang ia lewati sempat menoleh. Namun pria itu tidak berhenti. Ia juga tidak berbicara dengan siapapun. Dika yang duduk tidak jauh dari jalur langkah pria itu ikut memperhatikan. "Kayaknya bukan tamu biasa," kata Andra pelan. Dika mengangguk. Dari cara pegawai restoran menghormatinya saja, sudah terlihat bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Namun ada satu hal yang membuat beberapa orang mulai penasaran. Pria itu tidak berhenti di meja utama. Ia tidak menuju meja yang dipenuhi orang-orang penting. Ia terus berjalan lebih jauh ke tengah ruangan. Langkahnya tetap lurus, seolah ia sudah tahu persis kemana harus pergi. Beberapa detik kemudian, langkah pria itu mulai melambat. Ia berhenti, tepat di depan meja Bayu. Bayu yang sejak tadi duduk dengan tenang perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Pria itu langsung berdiri tegak dengan sikap sangat hormat. Lalu ia sedikit menundukkan kepalanya. "Maaf membuat Bapak menunggu." Kalimat itu diucapkan dengan suara yang cukup jelas. Beberapa orang yang duduk di meja sekitar langsung menoleh. Suasana yang tadinya penuh percakapan mendadak menjadi sunyi. Andra yang sedang memegang gelas langsung berhenti bergerak. Dika menatap ke arah mereka dengan alis yang berkerut.
Risa yang berada di sisi lain ruangan juga langsung memperhatikan. Semua mata perlahan tertuju pada meja Bayu. Bayu memandang pria itu dengan tenang. Ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya. Tenang, tidak terburu-buru. Pria itu kembali berbicara dengan suara sopan. "Mobil sudah siap, Pak." Kalimat itu jatuh di tengah ruangan yang hening. Beberapa orang langsung saling memandang. Dika bahkan tanpa sadar berdiri sedikit dari kursinya. "Mobil," bisik Andra. Pria itu masih berdiri di depan Bayu dengan sikap hormat. Tidak ada keraguan dalam sikapnya. Ia jelas tidak sedang bercanda. Bayu menatap jam tangannya sebentar. Lalu ia kembali melihat pria itu. "Sebentar lagi," kata Bayu pelan. Pria itu mengangguk. "Baik, Pak." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa orang mulai merasa bingung. Andra menatap Dika dengan wajah penuh tanda tanya. "Itu siapa?" Dika tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada pria yang berdiri di depan Bayu. Sementara di sisi lain ruangan, Risa juga tidak bergerak. Tatapannya terkunci pada pemandangan yang baru saja terjadi. Ia mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Namun semakin ia mencoba, semakin terasa aneh. Beberapa detik yang sunyi terasa sangat panjang. Pria itu akhirnya berdiri sedikit menjauh dari meja Bayu. Namun ia tidak pergi. Ia hanya berdiri dengan sikap siap menunggu. Seperti seseorang yang sedang menunggu atasannya selesai. Suasana restoran kini berubah sepenuhnya. Orang-orang yang tadi tertawa kini hanya bisa saling memandang. Karena tanpa mereka sadari, malam itu baru saja memasuki bagian yang akan membuat semuanya berubah. Suasana restoran berubah menjadi jauh lebih sunyi dibanding beberapa menit sebelumnya. Percakapan yang tadi terdengar di berbagai meja kini berhenti hampir sepenuhnya. Beberapa orang yang sedang memegang sendok bahkan menghentikan gerakan mereka di tengah udara. Semua mata perlahan tertuju ke satu titik. Meja tempat Bayu duduk. Pria berpakaian jas hitam itu masih berdiri di depan Bayu dengan sikap yang sangat sopan. Tangannya terlipat rapi di depan perutnya. Tubuhnya sedikit condong sebagai tanda hormat. Beberapa orang mulai saling berbisik. Dia memanggil Bayu dengan sebutan Bapak. Apa dia kenal Bayu? Tadi dia bilang mobil sudah siap. Bisikan itu semakin menyebar dari satu meja ke meja lain. Dika berdiri sedikit dari kursinya. Ekspresinya berubah dari santai menjadi bingung. "Yuh," katanya dengan suara setengah tidak percaya. "Siapa itu?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sebentar ke arah pria itu. Pria tersebut langsung mengangguk kecil, seolah mengerti bahwa Bayu masih ingin tetap duduk sebentar. Andra mendekat 2 langkah. Ia memperhatikan pria itu dari atas sampai bawah. Jas hitam yang dikenakan pria itu terlihat sangat mahal. Sepatu kulitnya mengilap. Cara berdirinya juga terlihat sangat terlatih, seperti seseorang yang sudah lama bekerja dalam lingkungan profesional. Namun, yang paling membuat Andra bingung adalah cara pria itu memperlakukan Bayu. Sangat hormat. Terlalu hormat untuk seseorang yang tadi mereka hina di depan banyak orang. Risa juga ikut berjalan mendekat beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Tatapannya tajam. Ia memperhatikan Bayu dengan ekspresi yang perlahan berubah. Namun ia masih mencoba menjaga wajahnya tetap tenang. Dika kembali bertanya, "Bayu, itu siapa?" Bayu akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. "Dia bekerja dengan saya." Jawaban itu pendek, namun cukup membuat beberapa orang langsung saling memandang. "Bekerja dengan kamu," ulang Andra. Nada suaranya terdengar semakin tidak percaya. Pria berjas hitam itu lalu berbicara dengan suara tenang. "Saya supir pribadi beliau." Kalimat itu langsung membuat ruangan menjadi benar-benar sunyi. Beberapa orang bahkan terlihat seperti menahan napas. Dika berkedip beberapa kali. Supir pribadi. Kata-kata itu seperti tidak masuk akal bagi sebagian orang di ruangan itu. Andra tertawa kecil, namun tawanya terdengar kaku. "Supir pribadi," katanya.
Ia mencoba melihat Bayu lagi dari atas sampai bawah, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Serius? Pria berjas hitam itu tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia tidak terlihat tersinggung. Saya sudah bekerja dengan Pak Bayu selama 3 tahun. Beberapa orang mulai saling berbisik lagi. 3 tahun. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai mengingat-ingat sesuatu. Dika kembali duduk perlahan. Ia masih menatap Bayu dengan wajah penuh kebingungan. Sementara itu, Bayu tetap duduk dengan sikap yang sama seperti sejak awal malam. Tenang. Seolah semua perhatian yang sekarang tertuju padanya bukanlah sesuatu